Malam itu angin bertiup sangat kencang di sebuah desa kecil yang terkenal dengan kebun cabenya. Di tengah gelapnya malam, terdengar suara seseorang berlari terbirit-birit dari arah kebun. Toloong, panas, panas. Seorang pria jatuh berguling di tanah sambil menggaruk tangannya sendiri. Anehnya, kulit tangannya merah seperti terbakar cabai. Warga yang melihat ketakutan karena pria itu terus berteriak sambil menunjuk ke arah kebun cabai milik Pak Hasan. Yang lebih menyeramkan, di belakang pria itu terlihat karung cabai berserakan sendiri seperti dilempar sesuatu tak terlihat. Sejak malam itu, warga mulai membicarakan satu nama. Roni. Tak ada yang tahu, semua itu bermula dari kebiasaan buruk Roni yang diam-diam mencuri cabai milik orang lain. Malam itu suasana desa terasa aneh. Angin bertiup cukup kencang sampai daun-daun pohon pisang di pinggir jalan saling bergesekan. Jam sudah lewat tengah malam. Hampir semua rumah warga sudah gelap dan sepi. Tapi dari arah kebun cabai milik Pak Hasan, terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Seseorang sedang berlari sambil membawa karung besar di pundaknya. Napasnya ngos-ngosan. Sesekali dia menoleh ke belakang seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Tiba-tiba, beruak. Pria itu jatuh tersungkur tepat di dekat jalan tanah menuju kampung. Karung yang dibawanya robek dan cabai-cabai merah berserakan kemana-mana. Aduh, panas, panas. Pria itu menggaruk tangannya sendiri dengan panik. Wajahnya ketakutan. Tangannya merah seperti habis terkena air mendidih. Padahal malam itu udara dingin sekali. Beberapa warga yang mendengar teriakan langsung keluar rumah sambil membawa senter. Siapa itu? Itu Roni. Loh, kenapa dia? Roni mengguling-gulingkan badannya di tanah sambil terus mengaduh kesakitan. Keringatnya bercucuran. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah kebun cabai. Ada orang di sana. Orang siapa? Roni tidak menjawab. Dia malah menutup wajahnya sendiri seperti ketakutan melihat sesuatu. Padahal warga yang menoleh ke arah kebun tidak melihat siapa-siapa. Yang terlihat hanya tanaman cabai bergoyang tertiup angin. Sejak malam itu, nama Roni mulai jadi bahan pembicaraan warga satu kampung. Tidak ada yang tahu, semua kejadian itu sebenarnya berawal dari kebiasaan buruk yang sudah lama disembunyikan Roni. Roni dikenal sebagai pria yang jarang bekerja. Umurnya masih muda dan badannya kuat, tapi dia lebih sering nongkrong di warung kopi daripada cari penghasilan. Istrinya yang bernama Siti sampai harus jualan gorengan tiap pagi demi memenuhi kebutuhan rumah. Kadang Siti malu sendiri melihat suaminya cuma duduk santai sementara dia sibuk mencari uang. Bang, coba kerja apa gitu? Sawah Pak Darto lagi butuh orang panen. Nanti juga ada rezeki sendiri. Itu jawaban abang tiap hari. Roni malah kesal kalau dinasihati. Dia merasa hidupnya susah karena keadaan, bukan karena dirinya sendiri. Sampai suatu hari harga cabai di pasar naik sangat tinggi. Warga desa banyak yang senang karena hasil kebun mereka jadi mahal. Tapi bagi Roni, itu malah jadi godaan. Malam pertama, Roni diam-diam pergi ke kebun Pak Hasan. Awalnya dia cuma berniat mengambil sedikit. Paling juga nggak ketahuan. Dia masuk lewat belakang kebun sambil membawa kantong kecil. Tangannya mulai memetik cabai satu persatu dengan cepat. Jantungnya berdebar keras karena takut ketahuan. Setelah berhasil membawa pulang satu kantong penuh, Roni langsung menjualnya ke pasar subuh. Dan ternyata hasilnya lumayan. Uang yang didapat cukup buat makan beberapa hari. Sejak saat itu Roni mulai ketagihan. Dia merasa cara itu lebih gampang daripada kerja capek di bawah panas matahari. Malam demi malam dia mulai kembali ke kebun. Kadang ke kebun Pak Hasan. Kadang ke kebun warga lain. Awalnya sedikit. Lama-lama semakin banyak. Roni bahkan mulai membawa karung besar supaya hasil curiannya lebih banyak. Anehnya, setiap kali ada cabai yang hilang, Pak Hasan cuma diam. Padahal sebenarnya Pak Hasan tahu ada seseorang yang mencuri hasil kebunnya. Karena beberapa kali dia menemukan jejak sandal di tanah basah dekat pagar belakang kebun. Tapi Pak Hasan tidak mau menuduh sembarangan. Suatu sore, Pak Hasan duduk di pinggir kebunnya sambil memandangi tanaman cabai yang mulai habis. Wajahnya terlihat sedih. Padahal hasil kebun itu rencananya untuk biaya sekolah anaknya.
Kalau memang ada yang ambil karena lapar, saya ikhlas, ucap Pak Hasan pelan. Tapi jangan terus-terusan begini juga. Ucapan itu ternyata didengar Roni dari balik pohon pisang dekat kebun. Bukannya merasa bersalah, Roni malah tersenyum kecil. Menurutnya Pak Hasan terlalu lemah. Malam berikutnya, Roni kembali datang lebih nekat dari biasanya. Dia membawa karung besar dan senter kecil. Langit malam terlihat mendung. Tidak ada suara jangkrik seperti biasanya. Suasana kebun terasa sepi sekali. Roni mulai memetik cabai dengan cepat sambil memasukkan semuanya ke dalam karung. Satu baris tanaman hampir habis dia ambil. Tapi saat sedang sibuk memetik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Krr, krr. Roni langsung membeku. Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Halah, paling kucing. Roni kembali memetik cabai. Tapi beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Krr, krr. Kali ini seperti ada seseorang berjalan pelan di antara tanaman cabai. Bulu kuduk Roni mulai berdiri. Dia mengarahkan senter ke arah suara. Gelap. Kosong. Namun anehnya, tanaman cabai di ujung sana bergerak sendiri seperti ada orang yang sedang lewat di tengahnya. Padahal angin tiba-tiba berhenti total. Roni mulai merasa tidak nyaman. Tangannya berhenti memetik cabai. Nafasnya terdengar berat. Matanya terus melihat ke arah tanaman cabai yang masih bergerak pelan di ujung kebun. Padahal tidak ada angin sama sekali. Halah, jangan takut sendiri, gumam Roni sambil mencoba tenang. Dia kembali memasukkan cabai ke dalam karung. Tapi baru beberapa langkah, suara aneh itu terdengar lagi. Krr, krr. Kali ini lebih jelas. Seperti suara orang berjalan sambil menyeret sandal di tanah basah. Roni langsung menoleh cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Yang terdengar cuma suara daun cabai bergesekan. Roni mulai panik. Dia buru-buru mengangkat karungnya yang sudah hampir penuh. Saat hendak pergi, tiba-tiba senter di tangannya mati sendiri. Klik. Gelap total. Ah sial. Roni menepuk-nepuk senter itu sambil gemetar. Beberapa kali dicoba tetap tidak menyala. Malam terasa makin sunyi. Lalu perlahan terdengar suara seperti orang berbicara pelan dari arah belakang. Balikin. Roni langsung membeku. Suara itu lirih sekali tapi jelas terdengar. Balikin hak orang. Jantung Roni berdetak sangat kencang. Dia langsung membalikan badan dengan cepat. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba dari arah depan kebun terlihat seperti ada bayangan hitam berdiri di antara tanaman cabai. Tinggi. Diam. Tidak bergerak sama sekali. Roni langsung mundur pelan. Kah, siapa itu? Bayangan itu tetap diam. Mata Roni membelalak. Tangannya mulai dingin. Dalam keadaan panik, dia langsung mengambil karung dan mencoba lari keluar kebun. Namun baru beberapa langkah, kakinya seperti tersangkut sesuatu. Beruak. Roni jatuh keras ke tanah. Karung cabainya terlempar dan isinya berserakan. Aduh. Belum sempat bangun, tiba-tiba kedua tangannya terasa panas luar biasa. Ah, panas. Roni menjerit keras sambil menggosok-gosok telapak tangannya ke tanah. Rasanya seperti tangannya dibakar. Padahal dia tidak memegang apa-apa selain cabai. Semakin digosok, rasa panas itu malah makin menjadi. Senter di tangannya tiba-tiba menyala sendiri. Dan saat cahaya senter mengarah ke depan, Roni langsung terdiam ketakutan. Bayangan hitam tadi sekarang sudah jauh lebih dekat. Berdiri hanya beberapa meter di depannya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap. Tapi sosok itu seperti sedang menunduk menatap Roni. Tubuh Roni langsung lemas. Dia buru-buru berdiri lalu lari keluar kebun tanpa mempedulikan karung cabainya lagi. Sepanjang jalan dia terus merasa ada langkah kaki mengikuti dari belakang. Semakin cepat Roni berlari, suara langkah itu juga semakin cepat. Krr, krr, krr. Roni sampai hampir menangis ketakutan. Begitu sampai dekat kampung, barulah suara itu hilang. Malam itu Roni pulang dengan wajah pucat.
Siti yang sedang menunggu langsung kaget melihat keadaan suaminya. "Bang, kenapa tangan abang merah begitu?" Roni buru-buru menyembunyikan tangannya. "Nggak apa-apa. Ini kayak kebakar." "Bilang nggak apa-apa." Roni langsung masuk kamar tanpa makan. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam di kebun tadi terus muncul di kepalanya. Belum lagi rasa panas di tangannya belum hilang sama sekali. Anehnya, rasa panas itu makin terasa saat dia memegang uang hasil jual cabai curian. Roni sampai melempar uang itu ke lantai karena telapak tangannya seperti ditusuk jarum. Keesokan paginya, kabar kehilangan cabai kembali ramai di kampung. Pak Hasan terlihat makin sedih karena banyak tanamannya rusak. Beberapa warga mulai emosi. Kalau ketahuan siapa pencurinya, habis dia. Iya. Kasihan Pak Hasan. Roni yang mendengar itu cuma diam sambil menunduk. Tapi dalam hatinya dia mulai takut. Sore harinya, Roni mencoba pergi ke warung kopi seperti biasa supaya pikirannya tenang. Namun saat sedang duduk, tiba-tiba dia mendengar dua orang warga ngobrol di belakangnya. Kata si Ujang semalam ada suara orang teriak dari kebun Pak Hasan. Iya. Katanya ada penunggu kebunnya. Roni langsung menelan ludah. Katanya dulu pernah ada pencuri yang sakit panas berhari-hari habis nyolong di sana. Roni spontan memegang tangannya sendiri. Rasa panas itu muncul lagi. Pelan-pelan. Semakin lama semakin menyakitkan. Dia langsung berdiri dan buru-buru pulang. Tapi saat melewati jalan dekat kebun Pak Hasan, langkah Roni mendadak berhenti. Di pinggir jalan tanah, dia melihat karung miliknya tergeletak di sana. Karung yang tadi malam dia tinggalkan di kebun. Yang membuat tubuh Roni langsung dingin, karung itu berdiri tegak sendiri. Dan perlahan bergerak seperti ada sesuatu di dalamnya. Roni berdiri terpaku di pinggir jalan. Matanya tidak berkedip melihat karung di depannya. Karung itu bergerak pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang meronta. Padahal semalam dia yakin karung itu tertinggal di tengah kebun Pak Hasan. Tubuh Roni mulai gemetar. Dia melihat ke kanan dan kiri jalan. Sepi. Tidak ada orang lewat. Suara burung pun tidak terdengar. Karung itu tiba-tiba jatuh miring sendiri. Bruk. Roni mundur selangkah. Nafasnya mulai tidak beraturan. Apa sih ini? Dengan tangan gemetar dia mengambil kayu kecil di pinggir jalan lalu mendekati karung itu perlahan. Saat ujung kayu menyentuh karung, gerakannya langsung berhenti. Sunyi. Roni menelan ludah. Pelan-pelan dia membuka sedikit bagian atas karung. Isinya cuma cabai merah. Tidak ada apa-apa. Roni langsung menghembuskan nafas lega. Dasar bikin takut aja. Tapi saat dia hendak mengangkat karung itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan sangat dekat di telinganya. Belum kapok. Roni langsung melompat mundur. Wajahnya pucat pasi. Dia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Roni langsung lari meninggalkan karung itu begitu saja. Sepanjang jalan pulang dia terus merasa seperti ada yang memperhatikan. Malam harinya hujan turun cukup deras. Angin bertiup kencang sampai pintu rumah bergetar sendiri. Siti yang sedang membereskan dagangan gorengannya melihat Roni duduk melamun di sudut rumah. Wajah suaminya terlihat sangat berbeda sejak tadi malam. Bang, sebenarnya ada apa? Nggak ada. Jangan bohong terus. Dari kemarin abang kayak ketakutan. Roni diam. Dia sebenarnya ingin cerita, tapi takut. Takut kalau semua orang tahu selama ini dia mencuri cabai warga. Tiba-tiba. Tok. 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 Ada suara ketukan pelan dari pintu depan rumah. Siti langsung berdiri. Mungkin Pak RT. Namun saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Yang ada cuma satu plastik kecil berisi cabai merah tergantung di gagang pintu. Siti heran. Siapa yang naruh beginian malam-malam? Roni langsung berdiri kaget saat melihat cabai itu. Warna cabainya sangat merah menyala. Persis seperti cabai yang dia curi semalam. Siti membawa plastik itu masuk. Lumayan buat besok. Buang.
Siti kaget. Loh, kenapa dibuang? Pokoknya buang. Belum sempat Siti menjawab, tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Siti langsung panik mencari lilin. Sementara Roni diam membeku di tempat duduknya. Karena di tengah gelap itu, dia mendengar suara langkah kaki masuk ke dalam rumah. Pelan. Berat. Kreh. 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 Roni langsung merinding. Padahal pintu rumah masih tertutup. Ti. Apa bang? Dengar nggak? Dengar apa? Suara langkah itu makin dekat. Roni bahkan merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Tubuhnya langsung kaku. Lalu terdengar suara pelan. Cabe, yang kau ambil. Ah! Roni spontan berteriak sambil jatuh dari kursi. Siti yang baru menyalakan lilin langsung kaget. Bang, kenapa? Roni melihat ke belakang dengan nafas tersengal. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai rumah mereka penuh cabai merah berserakan. Padahal tadi plastik cabai itu masih ada di meja. Siti mulai ketakutan. Kok bisa jatuh semua? Roni langsung buru-buru mengambil cabai-cabai itu dan melemparkannya keluar rumah. Tangannya kembali terasa panas. Semakin lama semakin menyakitkan. Malam itu Roni tidak tidur sama sekali. Setiap kali matanya mulai terpejam, dia mendengar suara bisikan. Kadang dari dekat jendela. Kadang dari atas atap rumah. Balikin. Balikin. Balikin hak orang. Keesokan paginya kondisi Roni makin buruk. Matanya merah karena tidak tidur. Tubuhnya lemas. Saat sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang Pak Hasan lewat sambil membawa cangkul. Roni langsung salah tingkah. Pak Hasan berhenti di depan rumahnya. Ron, semalam kamu lewat kebun saya nggak? Jantung Roni langsung berdegup keras. Enggak. Pak Hasan menatap wajah Roni cukup lama. Semalam ada yang ninggalin karung di kebun saya. Roni langsung pucat. Tapi anehnya, pas saya ambil karung itu bergerak sendiri. Tubuh Roni langsung dingin. Pak Hasan menghela nafas pelan. Saya cuma berharap yang nyuri itu cepat sadar sebelum kena musibah. Setelah berkata begitu, Pak Hasan langsung pergi. Namun sebelum menghilang dari jalan depan rumah, Pak Hasan sempat berhenti sebentar lalu menoleh ke arah Roni. Ada yang gak suka kalau hak orang diambil terus. Kalimat itu membuat Roni makin tidak tenang. Dan malam berikutnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Roni melihat sesuatu berdiri tepat di depan jendela kamarnya. Malam itu hujan belum berhenti sejak sore. Suara air terus terdengar dari atap rumah. Sesekali petir menyambar membuat suasana kampung jadi makin menyeramkan. Roni duduk di lantai kamar sambil memeluk lututnya sendiri. Dia takut tidur. Karena setiap kali memejamkan mata, suara bisikan itu selalu muncul lagi. Siti sebenarnya mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Tapi Roni tetap tidak mau cerita. Lampu kamar sengaja dibiarkan menyala supaya suasana tidak terlalu gelap. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Tiba-tiba, kletak. Ada suara kecil dari arah jendela kamar. Roni langsung menoleh cepat. Awalnya tidak ada apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar lagi suara gesekan pelan dari luar. Seperti ada sesuatu yang sedang menggaruk dinding rumah. Roni mulai panik. Dia berdiri perlahan sambil menatap jendela. Dan saat petir menyambar, duar, Roni langsung membelalak ketakutan. Di depan jendela terlihat sosok hitam berdiri diam. Wajahnya samar. Tubuhnya tinggi. Dan matanya seperti menatap lurus ke arah Roni. Ah! Roni jatuh terduduk sambil mundur menjauh. Siti langsung bangun kaget. Ada apa bang? Itu di luar. Siti buru-buru melihat ke arah jendela. Tapi saat itu sosok tadi sudah tidak ada. Abang kenapa sih? Roni gemetar hebat. Kita pindah rumah aja Ti. Loh kok tiba-tiba? Pokoknya aku nggak mau tinggal di sini.
Belum sempat Siti menjawab, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Pelan. Mengitari rumah mereka. Krf. 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 Siti mulai ikut takut. Siapa malam-malam begini? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar suara ketukan keras. Buk. 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 Siti refleks memegang tangan Roni. Bang. Roni tidak berani bergerak. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Buk. 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 Sampai pintu rumah bergetar. Roni memberanikan diri mendekat sambil membawa kayu. Tangannya gemetar. Pelan-pelan dia membuka pintu sedikit. Namun di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan gelap dan suara hujan. Tapi saat Roni melihat ke bawah, napasnya langsung berhenti sesaat. Di depan pintu rumah ada tumpukan cabai merah. Banyak sekali. Sampai memenuhi lantai teras. Dan di atas cabai-cabai itu terlihat jejak kaki berlumpur menuju ke arah kebun Pak Hasan. Roni langsung menutup pintu keras-keras. Kenapa bang? Jangan keluar. Siti semakin bingung melihat keadaan suaminya. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Menjelang subuh, suara-suara aneh akhirnya berhenti. Tapi saat pagi datang, rasa panas di tangan Roni malah makin parah. Kulit tangannya mulai kemerahan seperti iritasi. Sampai terasa sakit saat terkena air. Siti panik melihat kondisi itu. Bang, kita ke puskesmas aja. Awalnya Roni menolak. Tapi karena rasa sakitnya makin menjadi, akhirnya dia mau ikut. Dokter yang memeriksa juga bingung. Ini kayak alergi berat. Tapi alergi apa dok? Dokter menggeleng. Coba jangan pegang sesuatu yang bikin iritasi dulu. Roni hanya diam. Dalam pikirannya langsung teringat cabai-cabai curian itu. Sepulang dari puskesmas, Roni berniat tidak akan mencuri lagi. Dia benar-benar takut. Namun masalah baru muncul. Uang mereka mulai habis. Siti juga sedang sakit sehingga tidak bisa jualan beberapa hari. Di dapur bahkan cuma tersisa beras sedikit. Sore itu Siti berkata pelan. Bang, besok kita makan apa? Roni terdiam. Dia bingung harus cari uang dari mana. Saat itulah pikirannya mulai goyah lagi. Malam hari, hujan sudah reda. Roni duduk sendirian di depan rumah sambil melamun. Lalu matanya melihat kebun Pak Hasan dari kejauhan. Di sana banyak cabai merah yang sudah matang. Roni menelan ludah. Dalam kepalanya mulai muncul pikiran buruk. Cuma sekali lagi. Setelah ini berhenti. Dia mencoba melawan pikirannya sendiri. Tapi bayangan uang hasil jual cabai terus muncul di kepalanya. Akhirnya, saat Siti tertidur, Roni diam-diam mengambil karung dan keluar rumah. Langkahnya pelan melewati jalan setapak menuju kebun. Malam itu suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Anehnya, tidak ada suara binatang malam sama sekali. Saat sampai di dekat kebun, Roni berhenti mendadak. Karena dari tengah kebun Pak Hasan, terlihat ada seseorang berdiri membelakanginya. Diam. Tidak bergerak. Memakai caping lusuh. Roni menyipitkan mata. Pak Hasan. Orang itu tetap diam. Roni perlahan mendekat. Pak Hasan. Namun tepat saat sosok itu mulai membalikkan badan, senter di tangan Roni mati sendiri. Roni langsung mundur saat senter di tangannya mati. Gelap. Suasana kebun berubah sangat sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara daun bergerak. Yang terdengar hanya suara napas Roni sendiri yang mulai memburu. Pak Hasan. Tidak ada jawaban. Sosok memakai caping itu masih berdiri di tengah kebun. Diam. Roni mencoba menyalakan senter berkali-kali. Klik. Klik. Tetap mati. Tiba-tiba sosok itu mulai berjalan pelan mendekat. Krf. Krf. Suara langkahnya terdengar berat di tanah becek. Tubuh Roni langsung gemetar hebat. Saat petir menyambar, wajah sosok itu akhirnya terlihat sesaat. Dan Roni langsung hampir pingsan karena ketakutan. Itu bukan Pak Hasan.
Wajah sosok itu pucat. Matanya hitam kosong. Mulutnya penuh tanah lumpur. Di tangannya tergenggam cabai merah yang sudah busuk. Balikin hak orang. Suara itu terdengar berat dan serak. Roni menjerit keras lalu berlari sekencang mungkin keluar dari kebun. Namun anehnya, jalan keluar seperti tidak ada habisnya. Semakin dia lari, kebun itu terasa makin luas. Roni mulai menangis ketakutan. Ampun, ampun. Tiba-tiba kakinya tersandung karung sendiri. Bruak. Dia jatuh keras dengan wajah menghantam tanah. Dan saat mencoba bangun, Roni terdiam. Di sekelilingnya, puluhan sosok hitam berdiri di antara tanaman cabai. Dia memandang ke arahnya. Roni langsung histeris. Tangannya kembali terasa panas luar biasa. Kali ini bukan cuma tangan. Seluruh tubuhnya seperti terbakar. Panas, panas, tolong. Roni mengguling-gulingkan tubuhnya di tanah sambil menjerit keras. Warga yang mendengar suara teriakan langsung berlari menuju kebun Pak Hasan. Saat mereka datang, semua orang kaget melihat keadaan Roni. Dia berguling di lumpur sambil menggaruk tubuhnya sendiri. Karung cabai curian berserakan di dekatnya. Pak Hasan yang ikut datang hanya menghela napas panjang. Roni menangis sambil memegang kaki Pak Hasan. Maafin saya Pak, saya yang nyuri cabai selama ini. Warga langsung ramai. Ternyata dia pencurinya. Kasihan Pak Hasan. Roni menangis semakin keras. Saya salah Pak, saya hilaf. Pak Hasan menatap Roni cukup lama. Lalu pelan-pelan dia membantu Roni berdiri. Kalau kamu mau berubah, jangan ulangi lagi. Malam itu juga Roni mengakui semua perbuatannya di depan warga kampung. Dia malu. Sangat malu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Roni jatuh sakit. Tubuhnya lemas. Tangannya masih terasa panas setiap kali mengingat perbuatannya. Namun sejak dia mulai jujur dan bertobat, rasa sakit itu perlahan hilang. Roni akhirnya benar-benar berubah. Dia mulai bekerja membantu warga di kebun. Pagi sampai sore dia bekerja tanpa mengeluh. Bahkan sebagian upahnya dipakai mengganti kerugian Pak Hasan sedikit demi sedikit. Siti sampai menangis melihat perubahan suaminya. Akhirnya abang sadar juga. Roni hanya menunduk penuh penyesalan. Aku capek hidup dikejar rasa takut, Ti. Sejak saat itu, Roni tidak pernah lagi mengambil hak orang lain. Dia sadar. Rezeki haram mungkin terasa mudah di awal. Tapi ujungnya selalu membawa kesusahan. Sementara rezeki halal, walaupun sedikit, akan terasa lebih tenang dan berkah. Pak Hasan pernah berkata kepada Roni, hidup miskin itu bukan aib. Tapi mengambil hak orang lain itulah yang bikin hidup hancur. Dan benar. Saat Roni berhenti mencuri, hidupnya memang belum langsung kaya. Tapi hatinya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi suara-suara menyeramkan di malam hari. Karena sesungguhnya, azab terbesar bukan cuma rasa sakit. Tapi hati yang tidak pernah tenang karena terus berbuat salah. Allah memang Maha Pengampun. Tapi setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya jika tidak segera disadari. Kata-kata bijak untuk kita semua. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena setiap hasil yang didapat dengan cara haram, cepat atau lambat akan berubah jadi musibah. Dan jangan pernah mengambil hak orang lain walaupun sedikit. Sebab rezeki yang halal walau kecil, jauh lebih baik daripada hasil curian yang membawa penderitaan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like dan subscribe juga supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang penuh pelajaran dan bikin penasaran.